Nah, sampah Kang. Ya. Sampah nih. Sempat darurat sampah nih. Sempat darurat sampah. Kalau Ya. sekarang masih kategori darurat sampah nggak? Kedaruratannya sudah dicabut. Kedaruratannya sudah dicabut. Sari Mukti tetap bisa, sekarang masih bisa lagi. Tapi kita juga punya harus waspada, mengantisipasi. Kalau kita tidak punya antisipasi, bagaimana kalau jadwalnya mundur sementara Sari Muktinya udah penuh? Nah, ini sangat mungkin kedaruratan lagi. Kembali lagi bersama saya Andi Rusnandi dalam acara ID Talk. Episode kali ini kita kedatangan, saya mengundang Kang Arfi sebagai calon wali kota Bandung, sebagai juga dulunya sebagai tim perumus kebijakan Pemkot Bandung dan Pemprov Jabar saat dipimpin oleh Pak Ridwan Kamil. Nah, hari ini sudah hadir bersama saya Kang Arfi. Kang Arfi, sehat Kang Arfi? Alhamdulillah, hatur nuhun nih Kang Andi. Undangannya bisa ketemu di ID Talks. Iya. Dan bisa ngobrol-ngobrol soal kota Bandung ya. Iya, betul. Jadi tema kali ini Kang adalah rumus membangun ala Kang Arfi nih. Karena Kang Arfi ini dulunya itu sebagai tim perumus kebijakan Pemkot Bandung dan Pemprov Jabar. Nah, kita akan menggali soal apa sih peranan Kang Arfi ya dalam merumuskan Kota Bandung dan Pemprov Jabar pada saat dipimpin sama Pak Ridwan Kamil. Nah, ini Kang, dan juga ada nih di Pilpres kemarin itu itu kan sebagai ketua harian tim kampanye daerah ya, betul. Prabowo Gibran. Betul. Dan di Jawa Barat ini berhasil nih mendulang suara yang banyak. Alhamdulillah. Nah, pertanyaan saya tuh, kenapa mencalonkan wali kota Bandung, sementara mungkin di sana ada tawaran, entah sebagai kepala BUMN, kayak begitu ya. Entah sebagai wakil menteri mungkin minimal kan, karena sudah ada hasil dari kerja keras Akang nih mengusung. Nah, tanggapan Akang gimana tuh? Ada tawaran atau enggak kan? Itu masalahnya Kang Andi, ini teh tawarannya teh masuknya kemana gitu, apa ke WhatsApp atau kemana, belum kebaca. Belum ada. Iya. Ya, tapi kalau buat Bandung sebetulnya kalau kita udah banyak berinteraksi dengan sesuatu dan bekerja dengan hati, lama-lama kan memang kita mencintai dan detail ya, mengetahui hal-hal detail. Dan apalagi ketika rasa kayaknya bisa berbuat sesuatu nih di kota Bandung. Makanya setelah selesai Pilpres, sebetulnya Kang, niatan mencalonkan itu ya? Bergerak serius tuh baru setelah itu. Jadi kalau niatan mencalonkan mah waktu 2017 ketika Kang Emil mulai memutuskan ke Jawa Barat, jadi waktu itu ada dongengnya sedikit. Kan Kang Emil datang ke Kota Bandung 2013 nih jadi wali kota. Banyak hal yang kita kerjain bareng-bareng dengan masyarakat, kolaborasinya, inovasinya, banyak lah. Lalu kemudian ada respon positif dari masyarakat. Masyarakat ikut pengen bergerak nih. 2017, ketika itu mulai ramai soal Jawa Barat, Pilgub. Kang Emil kemana nih gitu, Kota Bandung atau ke Jawa Barat? Ternyata sudah mulai ada hawar-hawar ke Jawa Barat. Saya dengan beberapa teman kemudian sempat bikin deklarasi, Kang. Deklarasi mendukung Ridwan Kamil 2 periode di Kota Bandung. Gitu. Ternyata takdirnya ke Jawa Barat. Gitu. Nah, akhirnya waktu itu teman-teman ya sudah mencari figur alternatif. Saya berikhtiar masuk di kancah Pilwalkot, tapi waktu itu belum rezekinya. Jadi 2018 tidak ikut kontestasi di Pilwalkot. Tapi lebih condong setelah itu. Akhirnya ikut lagi bantu Kang Emil. Nah, jadi sebetulnya sekarang ini sebuah rencana yang tertunda yang baru dijalankan lagi setelah Pilpres. Gitu kan. Oke Kang. Nah, ini berarti kan Kang Arfi sebagai tim perumus
Kota Bandung, berarti kan sebetulnya waktu itu tuh juga menjadi timnya Kang Emil ya Iya. di Pemkot Bandung tuh Iya. ya. Nah, terus ini Kang, di Pemkot Bandung karena dekat di Pemkot sama Kang Emil. Yang sekarang tuh dipanggilnya Bang Emil, Bang. Sekarang jadi Bang. Jadi Bang Emil. Dekat nih. Tim Perumus Kebijakan di Pemkot Bandung, Pemprov Jabar. Nah, kemarin itu Bu Cinta itu kan sempat mendukung Kang Juanda. Oh iya betul. Iya, yang sama-sama TAP kan, Akang juga Sama-sama TAP, nih. betul. Nah sekarang ini kan Kang Juanda nih nggak lolos ya, Akang nih yang terpilih untuk di Golkar. Iya. Nah kira-kira apakah Bu Cinta tetap mendukung Akang? Oh gini Gimana, Kang. Kang? Iya, jadi Kang Emil, Teh Atalia, saya, Ajun dan teman-teman kan ini kan sebetulnya satu gerbong bareng-bareng Iya. gitu ya. Nah, yang menarik memang Kang Emil memberikan kesempatan bagi kita-kita ini timnya beliau untuk juga berkompetisi. Karena kompetisi yang sehat itu kan saling menguatkan. Iya, kan? iya. Nah, kompetisinya sudah selesai. Kompetisinya ketika siapa yang paling pas, dianggap paling pas untuk dapat surat keputusan dari Golkar, alhamdulillah sudah diputuskan. Nah, sekarang jadinya ada dua nih, Kang. Saya sebutnya tetap Kang lah ya. Kita di Jawa Barat tetap merasanya Kang Emil gitu. Kang Emil ke Jakarta, saya di Bandung, maka kita bagi-bagi juga resources, pengetahuan, pengalaman, networking. Teh Atalia pasti akan mendampingi Kang Emil juga untuk kampanye. Nah, dan karena beliau juga punya banyak teman dan jaringan di Kota Bandung, itu sudah berjalan bersama-sama dengan saya. Jadi bukan hanya akan, tapi sudah jalan. Oh sudah jalan? Sudah ya, jalan, sudah jalan. Karena satu gerbong itu kan? Sudah ya. Nah, kalau kan Bu Cinta, terus Kang Emil juga kan mencalonkan di Bandung nih, di Jakarta Iya. kan? Nah, bentuk dukungan Bu Cinta sama Kang Emil ini kan mereka juga sibuk kan? Bentuk dukungannya nanti akan seperti apa tuh kan, kalau sudah tadi? Iya, ini sebetulnya kalau dibocorin di sini jadi buka-buka rahasia. Buka-buka rahasia. Nggak apa-apa, begini. Karena saya dengan beliau-beliau itu pertemanannya sebelum urusan perjabatanan ini kan. Jadi 2010 itu Kang Emil jadi ketua ikatan alumni SMA 3. Oh iya. Karena beliau kakak kelas saya, terus beliau minta bantuan saya jadi sekjen IKASPA 3. Jadi sebelum jadi wali kota. Jadi dekatlah begitu. Nah, lingkaran pertemanannya beliau juga ada yang saya kenal. Jadi bentuk dukungannya para tokoh networknya beliau gitu ya, yang selama ini nyambungnya ke Kang Emil, beliau juga memperkenalkan saya untuk bisa masuk ke lingkaran-lingkaran itu. Jadi saya memahami betul bahwa kampanye ini kan ternyata sibuk silaturahmi, alhamdulillah. Tapi senang karena silaturahmi begini, silaturahmi gitu ya, baik secara fisik ataupun lewat media, ini kan pasti membuka pintu rezeki gitu. Jadi silaturahmi terus. Nah, jadi ada yang banyak pintu-pintu yang dibukakan oleh Kang Emil, kemudian bisa saya sapa dan saya silaturahmi. Nah, beliaunya nanti sibuk juga di sana, gitu ya. Teman-teman saya di Jakarta, gitu ya, kenalan-kenalan saya, itu saya minta untuk dukung juga ke Kang Emil. Saling menguatkan. Saling membantu. Betul, saling bantu. Nah, ini ada yang menarik, Kang. Jadi kita juga sempat ngobrol dengan masyarakat, gitu ya. Nah, ini tuh pasangan Kang Arfi dengan Bu Yuna, Teh Hena, ya kan? Itu auto win katanya. Yang pertama nih Kang, alasannya auto win. Saya aminkan dulu. Iya, amin. Saya aminkan dulu. Jadi ini pertanyaan yang perlu ditanggapi. Pertama, ada dukungan dari Kang Emil dan Bu Cinta yang itu notabene punya basis massa di Kota Bandung, ya kan? Apalagi Bu Cinta juga terpilih di DPR RI itu, basis suaranya di Kota Bandung dan Cimahi, ya kan? Betul. Ada Kang Emil, ada Bu Cinta. Yang keduanya, Akang ini kan juga berpengalaman di pemerintahan. Iya. Nah, ini katanya juga Bu Yena itu tuh juga logistiknya tidak berseri. Nah, menurut Akang, pendapat Akang auto ini tuh gimana, Kang? Pertama saya anggap itu doa. Amin. Ya, itu doa. Lalu kemudian kalau dalam politik ini kita harus siap dengan kejutan-kejutan. Jadi
karena logika politik ternyata nggak matematis kan gitu ya. Jadi tetap buat saya meskipun ada dukungan itu menjadi penguat dan pembuka jalan yang tetap saya perlu silaturahmi ketemu warga, saya perlu silaturahmi ketemu tokoh, saya perlu ketemu dengan media karena nanti kalau jadi wali kota kan mitra strategisnya kan salah satunya media kan. Ya. Jadi tetap banyak kerja kerasnya yang harus dikerjakan. Dan saya lihat Teh Yana juga saat ini tuh gini, masyarakat perkotaan Kota Bandung ini kan masyarakat yang cerdas, yang nggak begitu aja kemudian ada kandidat banyak uang gitu kan. Ini bukan urusan money politik gitu kan, nggak mungkin ya warga mau menggadaikan masa depannya hanya dengan beberapa ratus ribu rupiah misalnya. Nah jadi saya meyakini masyarakat juga cerdas. Tentu kekuatan dana finansial itu menjadi penopang, tapi masyarakat pasti ingin tahu siapa sih sosoknya, pasti itu pertama, ya kan? Siapa sih sosoknya Kang Arfi itu siga kumaha gitu, yang biasa di belakang layar, lalu sekarang harus muncul. Apakah memang cocok untuk jadi wali kota? Teh Yana, oh katanya beliau pengusaha yang sukses. Tapi kalau ketemu teh kira-kira enak tuh diajak ngobrol gitu. Hal-hal begini tuh penting. Yang kedua setelah orangnya, tentu masyarakat juga nanya programnya apa sih Kang? Apa sih yang mau dibawa sama Kang Arfi dan Teh Yana ini? Apakah betul Teh Yana yang backgroundnya apoteker, bahkan beliau ketua apoteker di Kota Bandung? Apa gagasan-gagasannya untuk bidang kesehatan? Saya mungkin lebih banyak ke urusan infrastruktur begitu ya, reformasi birokrasi dan lain-lain gitu. Nah jadi satu yang saya rasa memperkenalkan diri, yang kedua memperkenalkan gagasan. Nah mudah-mudahan jadi kemenangan. Jadi kalau disebut auto-win mah harus kerja keras. Jadi doa aja itu kan. Itu doa. Dukungan. Oke, nah ini saya penasaran Kang. Kalau tadi kan ada program kan? Iya. Nah sebelum ke sana, saya tuh penasaran. Akang itu kan 5 tahun mendampingi Kang Emil waktu di Pemkot Bandung. Tim perumus kebijakan Pemkot Bandung. Iya. Dan juga 5 tahun di Pemprov Jabar. Iya. Nah kira apa sih sebetulnya yang Akang rumuskan di Pemkot Bandung dan di Pemprov Jabar nih Kang? Jadi selama 5 tahun, 10 tahun itu tuh. Ini menarik supaya saya bisa cerita sebenarnya apa sih gitu ya. Waktu di Kota Bandung tuh ada tim pertimbangan kebijakan publik Kota Bandung. Di Jawa Barat ada namanya tim akselerasi pembangunan Jawa Barat. Nah, kenapa itu ada? Kenapa itu ada? Kang Emil dan teman-temannya, termasuk saya begitu ya, itu kan sebetulnya datang dari masyarakat sipil, non ASN, non birokrasi, yang selama ini aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan kemasyarakatan, kegiatan ekonomi kreatif, gitu. Orang-orang luar pemerintahan. Dan kita melihat bahwa birokrasi itu sebetulnya bisa bekerja dengan lebih optimal kalau juga disertai dengan gagasan-gagasan yang enggak bisnis as usual, enggak gitu-gitu aja. Gitu. Dengan menggandeng. Nah, jadi ini buat teman-teman ya, saya di tempatnya Jabar Express ini enak banget tempatnya. Iya kan, tempatnya enak banget. Terima kasih Kang. Betul, karena bisa men-trigger para personil yang hadir di sini untuk berpikirnya kreatif, enggak gitu-gitu aja. Nah, birokrat itu memang sekolahnya dan alamiahnya itu comply to regulation, harus ikut aturan. Memang begitu gitu, karena ya uang yang dikelola kan uang rakyat, pajak kita begitu. Nah jadi memang harus taat banget dengan aturan. Tapi kalau terlalu asik dengan aturan-aturan, kita nggak punya gagasan-gagasan baru. Oleh karenanya adalah tim non ASN ini yang secara pribadi dipercaya oleh kepala daerah, padahal itu pada waktu itu Kang Emil sebagai wali kota bikin tim JAK, terus di gubernur juga begitu. Beberapa orang yang diminta itu diberi surat bersedia nggak masuk di tim itu. Kalau bersedia diminta untuk tanda tangan fakta integritas, karena pasti kalau jadi orang dapur kan tahu informasi macam-macam, nggak boleh. Jadi saya waktu itu
di awal-awal Kang Emil bilang gini, Vi, kamu masuk ini ya katanya. Tapi satu syaratnya, nggak boleh main proyek. Katanya, oh siap. Iya, betul. Saya dengan teman-teman punya perusahaan waktu itu, lembaga pelatihan. Saya bilang boleh nggak? Janganlah katanya. Oh ya udah, kita bisnis di luar aja. Oh itu ada tanda tangan nih Kang? Ada fakta integritasnya gitu. Nah kerjanya apa? Kerjanya pertama dia mengambil informasi yang ada di luar dari jalur birokrasi. Lalu kemudian melakukan analisis dan memberikan rekomendasi kepada kepala daerah. Nah karena backgroundnya masing-masing beda-beda, waktu itu di tim kebijakan publik Kota Bandung sempat sempat ada 2 orang yang jadi ketua, bergantian lah gitu ya. Pertama ada Profesor Boy Kombaitan, beliau ahli tata kota dari ITB. Yang kedua lalu diganti oleh almarhum Profesor Dede Mariana dari Unpad. Nah pasti masing-masing kan punya latar belakang keilmuan yang beda, yang kemudian bisa menguatkan kebijakan di pemerintahan. Tugasnya kira-kira gitu. Nah, masing-masing juga punya teman-teman, punya jaringan, itu yang kemudian kita bawa. Jadi tim non ASN ini membantu menghadirkan gagasan-gagasan baru, gagasan-gagasan segar, lalu kemudian mengkoneksi pihak pemerintahan dengan kolaborator di luar, baik itu kampus, media, teman-teman TAP juga ada, ya sering kesini juga begitu ya, lalu pengusaha. Dan komunitas supaya program yang dikerjakan melalui pemerintah kota atau pemerintah provinsi itu mengakomodir pemikiran dari berbagai stakeholder, Kang. Berdasarkan analisa. Iya, konektornya ini salah satunya jadi konektor. Nah, aspirasi masyarakat itu bisa disampaikan ke TAP atau bisa langsung dengan kehadiran tadi tim perumus itu? Jadi ini bukan menjadi saluran aspirasi satu-satunya, bukan. Jadi saluran aspirasi utamanya tentu ada di dewan. Di dewan yang jadi legislator di daerah ya. Beliau-beliau punya konstituen yang juga menyampaikan aspirasinya. Nah, wali kota atau gubernur juga punya kesempatan untuk turun langsung ke masyarakat. Kang Emil sangat terbuka waktu itu melalui medsos ya. Jadi DM-nya itu dibalas sendiri itu. IG itu dibalas sendiri begitu ya, komen-komen lucu itu. Sama admin Kang ya. Ada yang dibantu tapi banyak sekali yang oleh beliau. Nah, jadi teman-teman ini di tim perumus kebijakan ini atau tim akselerasi pembangunan ini makanya disebut tim belakang layar atau tim di dapur karena kan kita bayangkan kalau ke restoran kita kan nggak pernah ngelihat siapa yang masak, siapa yang masak, dan memang perannya yang masak jangan terlalu banyak pengen ketemu orang. Kalau misalnya yang tukang masak ada di depan, itu masakan nanti gimana nggak beres gitu. Terus tampilannya juga kan beda. Beda. Oke, Kang, menarik. Jadi itu ya, tugas-tugas yang di belakang layar. Sekarang ini Kang Arfi itu muncul ya. Jadi sebetulnya sudah lebih paham tentang pemerintahan karena memberikan masukan kepada kepala daerah. Nah, pertanyaannya Kang, sekarang nih kita masuk ke program-program Akang. Iya, Kang Adi. Nah, karena Akang ini kan sudah berpengalaman. Kita anggap berpengalaman karena memberikan tadi masukan kepada kepala daerah. Nah, Kang Arfi sekarang mencalonkan sebagai wali kota Bandung. Nah, kira-kiranya Kang, kita bicara program, Akang bisa sebutkan lah ya, jelaskan 5 masalah dan juga program Akang bagaimana membangun. Karena kita ini kan sekarang lagi merumuskan nih, rumus membangun kota Bandung ala Kang Arfi gitu kan. Iya. Nah, kira-kira program pembangunan Akang nih ke depan seperti apa, Kang? Iya, program pembangunannya ya. Jadi kalau dilihat dari berbasis masalah, pertama gini, kalau saya membayangkan kalau kita mau ngerjain apa, pertanyaan kita mau ngerjain apa, kan kira-kira gitu ya, sederhananya program tuh kita ngerjain apa sih gitu. Jadi saya membagi dalam 4 kuadran, Kang. Jadi kuadran itu ada yang penting nggak penting, ada yang mendesak nggak mendesak. Penting nggak penting, mendesak tidak mendesak. Berarti kalau kita buat matriksnya, ada hal-hal yang penting dan mendesak. Misalnya
sampah. Sampah ini tiap hari ada. Kalau misalnya nggak ditangani dengan baik, maka 2 hari 3 hari aja masyarakat komplain, kita juga komplain gitu ya, iya kan? Dan orang-orang yang mau datang ke Bandung nggak jadi, kotor, bau dan seterusnya. Jadi itu satu urusan. Lalu bergeser nggak terlalu mendesak, penting tapi nggak terlalu mendesak, yaitu masalah transportasi. Masalah transportasi ini sebetulnya macet. Tadi kita sebelum on air kan kita juga ngobrol nih. Ada daerah lain yang lebih macet. Ya, tapi sebetulnya di beberapa titik Bandung juga macet gitu ya, macet. Nggak semua. Nah, ada titik-titik macet yang buat warga yang ada di sana. Sebetulnya kalau pagi-pagi berangkat kerja aja udah macet, kan tekanannya tuh udah tinggi nih sebelum kerja gitu. Padahal kerja nanti ada pressure sendiri gitu. Nah, ada juga yang menurut saya itu dia nggak terlalu kelihatan mendesak, tapi dia penting, yaitu reformasi birokrasi dengan digitalisasi. Nah, hal-hal yang lain yang nggak penting sebaiknya bukan menjadi perhatian besar dari pemerintah seharusnya ya gitu ya. Nah, jadi pemerintah harusnya mikirin hal-hal yang penting. Walaupun bisa jadi ada hal-hal yang sebenarnya nggak penting tapi mendesak gitu ya. Ya bisa juga lah itu dikerjain. Jangan sampai pemerintah masuk pada hal-hal yang udah nggak penting, nggak mendesak. Nah, saya cerita yang 3 aja ya, pemikiran yang di atas yang penting-penting tadi. Nah, sampah Kang. Sampah nih. Sempat darurat sampah nih. Sempat darurat sampah. Kalau sekarang masih kategori darurat sampah nggak? Kedaruratannya sudah dicabut. Kedaruratannya sudah dicabut. Sarimukti tetap sekarang masih bisa lagi. Tapi kita juga punya harus waspada, mengantisipasi kan 2028 nih rencananya pindah Kang. Jadi kalau kita bayangkan ini kota Bandung begitu, jadi sekarang buang sampah tuh ke barat, ke Sarimukti. Nanti mau buang sampah ke timur, ke Legok Nangka. Betul. Nah, kan sama-sama di luar kota nih. Tapi Legok Nangka ini perlu dibangun dulu. Belum jadi. Belum bisa beroperasi. Berarti masih ada tahapan-tahapan yang harus dilalui supaya betul-betul bisa beroperasi 2028. Nah, kalau kita tidak punya antisipasi, bagaimana kalau jadwalnya mundur sementara Sarimukti-nya udah penuh? Nah, ini sangat mungkin kedaruratan lagi. Jadi yang kita bayangkan adalah bahwa ini Kota Bandung harus bisa nyelesain sampahnya sendiri, sebisa mungkin, sebanyak mungkin selesai oleh sendiri. Nggak harus dibuang keluar kota. Nah, maka salah satu yang sedang digodok adalah kan sekarang ini kita nggak punya dana PIPPK tahun ini. PIPPK tuh jadi dulu kita punya program 100 juta per RW per tahun. Nah, itu tuh untuk banyak hal yang tingkat RW itu bisa selesai gitu. Tahun ini nggak ada. Nah, kita sedang rumuskan, karena tadi tanyanya rumus nih. Ya, betul, rumus. Sedang dirumuskan gitu ya, sedang dirumuskan. PIPPK yang disempurnakan. Nilainya mungkin akan ditambah, karena 100 juta per tahun di tahun 2015, nilainya beda kalau kita aplikasikan di 2025-2026 gitu ya. Satu nilainya, yang kedua mekanismenya, apakah semua selesai pengadaan di kelurahan atau bisa diberikan keleluasaan untuk RW. Yang ketiga adalah alokasi programnya untuk apa. Nah, yang kita bayangkan adalah alokasi program itu, alokasi dananya lebih banyak untuk kebersihan. Jadi sebisa mungkin sampah itu nggak usah diangkut dari RW. Yang diangkut itu sudah tereduksi. Dengan terpilah, ada yang terpilah, termanfaatkan ulang begitu ya. Bahkan ini mah saya melihat ya di warga ada mesin pembakar sampah yang kecil, yang itu jadi inovasinya warga,
Meskipun kita juga masih menimbang apakah memang itu pas atau enggak untuk dijadikan program pemerintah. Itu karya swadaya masyarakat sendiri. Iya, karya swadaya masyarakat. Ada di daerah Bandung Timur ada yang melakukan itu. Nah, tapi filosofinya adalah memang sampah itu harus segera selesai sedini mungkin. Iya. Nah, ada kuncinya yang ini diharapkan bisa jadi tanggung jawabnya RW. Jadi kalau dana PPK-nya ditambah, tanggung jawabnya juga ditambah. Apa? Kuncinya ternyata milah sampah, Kang. Iya, betul. Jadi kalau sampah terpilah, banyak program turunan yang bisa kita lakukan dengan sampah yang terpilah. Tapi kalau sampahnya masih kecampur segala macam, Orang malas ya. males. Malas. Gitu. Nah, itu udah terpisah. Nah, jadi kenapa begitu? Karena ternyata kalau sekarang ini dengan tipping fee, kan kalau kita ini buang sampah ke Sarimukti itu kan bayar kan? Iya. Bayar. Ada tipping fee di sana, dihitung biaya tipping fee total, ternyata ada yang lebih mahal daripada biaya tipping fee, yaitu biaya transportasi sampahnya. Iya, karena sewa ya, Kang. Transportnya sewa Transport nggak? kan, transportnya itu ngangkut, biaya angkut. Jadi kan ada truk-truk gitu ya, biaya solarnya, tolnya, drivernya, maintenance armada dan segala macam. Itu biaya angkut sampahnya ternyata mahal. Nah, jadi kalau sampah yang diangkut keluar, jumlah ritasenya bisa kita turunkan, karena selesai di masyarakat, gitu ya, maka akan ada dana yang kita hemat dari biaya transportasi. Kenapa harus kita hemat dari biaya itu? Karena nanti ke Legok Nangka itu bayar tipping fee-nya lebih mahal daripada di Sarimukti. Jadi kita hemat dari sisi transportasinya, tapi nanti kita alokasi lebih ke tipping fee-nya. Sudah belajar lah mengantisipasi untuk sebelum ke sana kan. Iya. Nah, ini kan kalau RW itu ketua RW itu digaji nggak Kang, sama pemerintah? Ketua RW itu dapat insentif namanya, dapat insentif. Nah, sama kalau kita berharap ketua RW ini perannya makin strategis, makin penting gitu ya. Maka menurut saya kita juga perlu memberikan insentif yang lebih baik kepada RT dan RW. Tahun ini kalau saya tidak salah Rp550.000 naik darinya 500 ke 550.000. Nah, kita akan naikkan secara bertahap. Nah, ini program Akang juga ya? Iya, betul. Iya. Betul, ini program saya juga. Jadi sudah dihitung secara bertahap kita akan naikkan sampai Rp1.000.000 untuk RW. 2 kali lipat kan ya? Karena kita minta tanggung jawabnya juga naik, gitu. Jadi kan fair gitu. Kalau kita minta tanggung jawabnya nambah, harus ngikutin warga satu persatu, gitu ya, memilah sampah, disiplin. Tapi kalau nggak ada insentifnya buat beliau-beliau kan sebetulnya nggak fair gitu. Jadi secara bertahap supaya kita bisa menjalankan program di kewilayahan dan fiskal keuangan daerah tetap terjaga, nggak tiba-tiba tadi langsung 2 kali lipat gitu ya. Kita bertahap. Nah, di sisi lain ya kita juga punya bayangan gimana caranya nih ningkatin PAD gitu. Wah, Kang, kalau ngobrolin pemerintahan daerah nih kita ngobrolin bisa seru ya, seru. Bisa ya, seru. Justru ini kan karena seru ini kan Akang ini kan tukang merumuskan kebijakan inilah yang kita pengen denger itu. Ini baru soal sampah. Soal sampah. Ada lagi Kang, Kang. Soal sampah. Nah, kedua misalnya urusannya transport lah ya, transportasi publik. Misalnya. Yang penting, tapi ini masih kategori tetap penting, tapi tingkat kemendesakannya nggak sesampah. Tapi macet. Jadi orang itu stres juga karena macet, gitu ya. Nah, jadi kalau bicara rumusnya lagi nih, kota itu ternyata enak atau enggaknya, salah satunya dilihat apakah orang banyak jalan kaki atau enggak. Kalau orang senang jalan kaki di kota itu, maka kota itu enakeun. Untuk mobilitas orang tuh enak. Nah, sehingga kita bicara di situ hierarki pengguna jalan. Prioritas pengguna jalannya teh siapa? Apakah mobil-mobil atau motor, sepeda atau pejalan kaki? Ada nggak daerah yang pejalan kakinya itu menjadi prioritas? Banyak juga di kota-kota besar dunia yang di pusat kotanya
di Paris, Amsterdam dan lain-lain begitu ya, itu ruang untuk pejalan kaki itu kan besar sekali, dimudahkan sekali pejalan kaki itu. Jadi bisa ya, kalau kita lihat lebar trotoar sama lebar jalan sama lah gitu ya. Oh iya, harus Jadi begitu. gitu. Nah, ada nggak kota yang memprioritaskan sepeda? Ada. Di Copenhagen, Denmark itu sepedahan atau di Belanda sepedahan tuh ini banget kan, ramai banget. Sampai kalau kita lihat di stasiun kereta di Amsterdam itu si tempat parkir sepeda itu bertumpuk-tumpuk banyak karena orang datang dari rumahnya di luar area metropolitan itu, di luar area kota itu, pakai kereta, turun di stasiun dia ngambil sepeda yang dia simpen di situ, dia beraktivitas ke kantornya dan kemana-mana. Nah, gimana dengan Bandung? Nah, dengan Bandung ada beberapa daerah, beberapa wilayah yang ternyata bagi kita masih agak sulit untuk pejalan kaki. Contohnya di depan sana. Jadi ya buat teman-teman supaya tahu mau main ke Jabar Express ini ada di Jalan Soekarno-Hatta. Di depan sana itu jalan yang lebar, banyak sekali bermanfaat untuk transportasi kita, mobilitas kita, tapi sulit kalau kita mau nyebrang. Betul ya? Betul, pasti yang teman-teman di sini kalau ada jajanan di depan susah pasti begitu ya. Iya, betul. Nah, kan filosofinya begitu, hierarkinya begitu. Lalu filosofi kedua kan, ini bicara rumus ya, kan nanyanya rumus sih. Iya betul, itu yang saya pengen tahu tuh kan. Ya. Biasanya sekarang tuh tips dan trik itu berupa rumus gitu. Iya, ya. Terus ada filosofi begini, bahwa kota yang maju itu bukan kota yang orang-orang miskinnya punya kendaraan pribadi. Tapi kota yang maju itu kota yang orang-orang kayanya mau naik angkutan umum. Berarti syaratnya angkutan umumnya harus aman, nyaman, bisa diandalkan. Jadi kalau misalnya udah kotor, mau angkotnya udah tua, keamanannya tidak terjamin, dan kita nggak tahu kalau lagi ngetem kan, kalau Kang Adi masih naik angkot nih ya, kita nggak tahu itu si supir angkotnya ngetem berapa lama, hanya dia dan Tuhan yang tahu itu tuh. Betul. Kita nggak ada, Iya betul ya kan tuh, kasus Sirian dari si Gana naik angkot. Nah sementara kalau kita menggunakan sistem transportasi publik yang sudah nyaman, misalnya katakanlah LRT gitu ya, itu kita sudah bisa mengantisipasi. Ini kira-kira berapa menit lagi nyampe. Kalau kita kelewatan bis yang sekarang nih, kelewat. Berapa menit kita harus nunggu di halte supaya datang bis berikutnya. Dengan bis berikutnya datang, kira-kira masih cukup nggak waktu yang kita pakai, yang kita punya untuk ke tujuan kita. Nah, kalau transportasinya nyaman, dan dulu juga saya kan pakai angkot kan, saya sekolah di SMA 3 Bandung. Dan saya tinggal itu di rumah nenek saya. Karena papa dan ibu saya kan PNS ditempatkan di Tangerang, Kabupaten Tangerang. Dulu masih Jawa Barat, sekarang udah jadi Banten. Nah, saya tinggal di rumah nenek di Setiabudi, sekolah di SMA 3, naik angkot kan, naik angkot itu dari Geger Kalong, Setiabudi Geger Kalong itu. Oh, dulu itu belum ada sistem zonasi Kang, belum. Belum. Saya SMP di Tangerang. Saya di Tangerang, lalu kemudian dengan modal NEM, mohon maaf mungkin generasi yang sekarang tidak tahu NEM gitu ya, itu masuk SMA 3 Bandung. Nah, karena waktu itu masih banyak pelajar gitu, jadi kita juga ya aman lah. Itu mengisi waktu itu kan bisa sambil baca buku, bisa apalah. Dan dulu mah nggak pakai gadget Kang. Jadi paling juga baca, ningali ulangan gitu, mau ulangan nih baca heula gitu. Nah jadi maksudnya apa? Tidak harus kan transportasi itu waktu perjalanan itu nggak harus secepat-cepatnya. Tapi ketika itu bisa kita estimasi, maka di dalam itu kita bisa manfaatkan waktu itu, mau tidur bisa, mau istirahat bisa, mau baca bisa, mau mungkin sekarang mah bisa cari info dari gadget gitu ya, sebagaimana yang kita lihat kalau di kota-kota maju dunia. Jadi apa yang perlu dilakukan adalah, dalam bayangan saya, kalau
ciri nanti Bandung ini udah betul-betul jadi kota metropolitan adalah punya metro line. Ya. Cirinya itu. Kalau sudah punya metro line, atau sederhananya adalah transportasi publik berbasis rel yang diandalkan di kota Bandung, maka ya itulah Bandung bertransformasi menjadi metropolitan sesungguhnya. Bisa nggak? Bisa, tapi jangan pakai APBD. Nggak cukup duitnya. Harus dari pusat. Sehingga wali kota Bandung itu harus punya hubungan yang baik dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, gitu ya. Dan bisa berkolaborasi. Kita harus mau pasang badan. Pasang badan tuh gini. Kan udah sama duitnya dibantu dari pusat. Pasti banyak masalah nih. Masih banyak masalah di bawah. Jadi wargi Bandung sekalian nih yang lagi lihat ID Talks, coba ingat-ingat bagaimana waktu di Jakarta bikin pertama kali jalur Transjakarta. Kan macet di mana-mana. Tapi nggak apa-apa, anggaplah itu sebagai obat ketika kita lagi sakit karena macet, harus dirawat dulu, begitu ya, harus minum obat dulu, harus treatment dulu, supaya kemudian lebih segar, lebih sehat, lebih bugar. Nah, jadi akan ada begitunya tuh. Ada dampak lah. Nah, konflik di masyarakat ini berarti kan wali kota yang harus menangani. Jangan sampai proyeknya kemudian terhambat. Nah, di nasional ini, Kang Andi, sebetulnya sudah ada rencana pembangunan LRT Bandung Raya. Bandung Raya, karena mereka nggak cuma sekedar di kota Bandungnya ya, tapi proyeknya LRT Bandung Raya. Jalurnya kemana? Jalurnya dari Tegaluar, dari Tegaluar ke Leuwi Panjang, lalu dari Leuwi Panjang ke Dago. Jadi ada jalur timur ke barat dan dari selatan ke utara. Nah, awalnya dari itu dulu. Jadi biasanya sih kalau bikin transportasi publik ada apa? Ada backbone-nya gitu ya. Ada backbone-nya dulu, baru nanti ada loop line-nya, ada feeder-nya, ada segala macam. Nah, feeder-nya pakai apa? Yang lain-lainnya pakai bis. Pakai bis. Kalau bis lebih terjangkau, lebih murah gitu. Kalau harus pakai LRT semua mahal, triliunan, nggak sanggup kok pakai dana kita. Bis lebih bisa terjangkau, bis lebih cepat bisa dikerjakan. Nanti angkot bagaimana? Nah, angkot ini kan kalau sekarang naik angkot ya, kalau warga sekalian naik angkot, itu kan pikarunyaeun, Kang. Pikarunyaeun, mobilnya udah tua, supir angkotnya udah tua, gitu ya. Jadi ya kita perlu carikan solusi untuk beliau-beliau. Gitu. Jadi tentu kita akan carikan solusinya untuk para supir angkot dan pemilik angkot dan semua ekosistem yang bekerja di situ. Di saat yang bersamaan kita harus nyediain transportasi publik yang lebih bisa diandalkan, aman, nyaman, bisa diandalkan. Nah, jadi nanti kita bisa berharap orang-orang yang sekarang ini pakai motor, ya, pakai motor, harus bawa motor sendiri gitu, atau misalnya pakai kendaraan pribadi, mobil, misalnya, itu merasa daripada macet di jalan, udahlah, toh bisnya juga enak, toh LRT-nya juga enak gitu. Kalau soal harga kan biasanya masyarakat tuh berpikir, saya daripada pakai motor, lebih irit pakai bis misalkan. Nah, kalau soal harga nanti, iya pasti harus harus dihitung. Jadi harus dihitung harga yang terjangkau untuk masyarakat. Sekarang ini kan gini, kalau kita nggak punya mobil motor sendiri, maka pilihannya itu pakai ojek online, baik roda 2 atau roda 4 gitu. Nah, kan kalau dihitung-hitung mahal. Iya kan relatif mahal. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang disiplin menghitung, bisa jadi ini katanya dari data statistiknya ya, 20-30% biaya hidup kita tuh dipakai buat transportasi. Nah, kalau itu bisa kita hemat, maka kita punya tabungan baik untuk pendidikan anak, buat makan keluarga, buat investasi ke diri kita gitu ya, buat tabungan masa tua dan lain-lain gitu. Jadi harapannya begitu. Nah, dan kesempatannya ada untuk itu. Kita lagi dibantu kok sama pemerintah. Nah, itu rencana pembuatan LRT tadi kan yang dari Tegaluar ke Leuwi Panjang, itu rencana kapan itu? Kelihatannya sih itu
baru akan groundbreaking di akhir masa jabatan wali kota yang akan datang. Jadi mungkin 2029, 2030, 2029 lah mungkin ya. Jadi saya diingatkan begini, Kang Andi, diingatkan begini. Ketika silaturahmi ketemu warga begitu ya, terus ada pertanyaan, Kang, pokoknya janjina nu benernya, cina harus dikerjakan gitu, jangan dikerjakan, jangan yang muluk-muluk, tapi nggak dikerjakan. Nah, jadi saya cerita sekarang nih, kalau kita bicara LRT, ya kita kerjakan gitu ya, karena memang itu ciri kita menjadi kota metropolitan. Tapi saya bilang dari awal, belum akan operasional pada masa wali kota yang akan datang. Menurut saya nggak realistis untuk itu, tapi harus kita kerjakan. Gitu. Nah Kang, ini satu program lagi Kang, terkait tentang tadi kan Kang ada yang penting tapi mendesak. Nah salah satunya adalah reformasi birokrasi. Itu adalah kategori dia nggak terasa mendesak tapi penting. Nah ini kaitannya sama korupsi Kang. Iya. Iya kan, di korupsi Sepakat. ini, ya korupsi ini menjadi perhatian bersama nih untuk di Kota Bandung. Nah, bagi Akang dalam menerapkan tadi agar terhindar dari korupsi, perilaku korupsi itu seperti apa Kang? Pendekatannya secara garis besar dua Kang. Satu pendekatan sistem, yang kedua pendekatan karakter. Jadi kalau sistem ya berarti kita membuat sistem birokrasinya dengan pemerintah yang terdigitalisasi, yang terbuka, transparan, yang kemudian tahapan-tahapan pembangunannya bisa dilihat oleh masyarakat, sehingga ASN dan para birokrat itu dia merasa dia terawasi, terawasi baik oleh lingkungan sekitarnya, oleh teman-teman di dalam dinasnya, atau juga bahkan oleh masyarakat di luar. Jadi proses ini, sistem ini akan membantu orang untuk lebih hati-hati. Karena kan katanya gini, orang berbuat jahat itu bukan hanya karena niat, tapi karena ada kesempatannya. Nah, jadi ini meminimalisir kesempatannya. Kita juga ingin menerapkan sistem penilaian kinerja yang juga menilai integritas seseorang. Jadi kan kalau ada hal-hal yang dianggap biasa sebelumnya, padahal itu menjadi celah pintu untuk korupsi, kan kita harus ada proses untuk mengawasi itu, begitu ya. Ada sistem untuk mengawasi itu. Jadi kita akan tegur pertama, kedua, ketiga secara sistem kita lihat itu. Yang kedua karakter. Jadi pembangunan karakter manusianya itu juga tetap akan penting. Karena kalau misalnya diri ASN-nya merasa korupsi itu biasa-biasa aja, boleh-boleh aja, gitu ya, boleh-boleh aja, maka sistem sebagus apapun dia akan dicari celahnya, kan sebenarnya kita nggak mau begitu, gitu ya. Jadi pendekatannya dua itu. Lalu kemudian kita juga ingin memberikan pengawasan dari internal pemerintahan kota. Jadi kita punya inspektorat ini yang akan juga melakukan audit, baik audit keuangan maupun audit kinerja. Karena nanti bisa kelihatan itu belum tentu ada kecurangan apa-apa, tapi kalau ada sesuatu masalah, itu bisa terdeteksi. Nah, jadi nanti perlu ada juga perlindungan untuk whistleblower. Kan kita ini kan biasanya tahu sama pertemanan ya, tahu nih teman kita ngapain gitu ya. Tapi misalnya diancam, awas ya nggak boleh. Nah, sementara itu sesuatu yang salah harus kita luruskan. Jadi harus ada perlindungan juga untuk whistleblower supaya reformasi birokrasi ini, apalagi dan terutama pengikisan korupsi ini supaya nggak ada begitu ya di masyarakat, di birokrasi ini bisa terlaksana gitu. Nah, dan buat saya sih sebenarnya gini, bukan hanya reformasi birokrasi ini bukan hanya sekedar anti korupsinya, itu satu hal, ya. Yang juga lain, sisi lain adalah meningkatkan kinerja dari mesin birokrasi. Ya, jadi supaya bekerja lebih
lebih efektif, efisien. Kalau memang Bandung ini kita bangun jadi smart city, maka harus ada pendukungnya adalah smart bureaucrats dan juga smart citizen. Nggak mungkin kita jadi punya ekosistem smart city kalau birokratnya nggak cerdas juga, masyarakatnya nggak cerdas juga. Oke, saya kira waktunya cukup nih Kang. Banyak rumusnya ya. Iya, banyak rumusnya. Banyak rumusnya. Aduh, mudah-mudahan. Kalau dibahas waktunya memang ternyata tidak cukup, luar biasa. Mungkin di lain waktu ya kita ngobrol-ngobrol santai, boleh. Kang Arfi kayaknya masyarakat juga bisa ya ngobrol sama Kang Arfi. Boleh banget. Menanyakan yang belum kita bahas kali ini ya. Oke. Ini lagi keliling kok Kang, lagi keliling. Nah, iya. Keliling silaturahmi. Jadi kalau nanti dari obrolan kita ini ada hal-hal yang kemudian udah sempat didengar di sini, mau ditanyain lagi, digali lebih dalam, atau malah memberikan masukan. Iya. Menurut saya penting itu. Karena wali kota kan nggak harus yang paling pinter, Kang. Nggak harus paling kaya, nggak juga. Tapi wali kota itu kalau terbuka dengan semua potensi yang ada, oh itu bisa keren banget. Bandung ini banyak banget orang pintar, banyak orang yang bisa melakukan perubahan. Jadi ya wali kota memang perlu terbuka, menerima masukan. Atau bisa juga untuk bisa mengenal Kang Arfi ini bisa dibaca juga di website Arfi. Lebih banyak di Instagram sebetulnya, sosial media @arfirafnialdi. Itu banyak aktivitas saya yang bisa dilihat oleh teman-teman sekalian supaya lebih mengenal. Website juga ada, tapi biasanya yang lebih update itulah. Iya. Lihat di sana aja lah, iya. Lihat di sana. Betul. Nah, jadi pantengin aja medsos setiap hari ya, tiap waktu ya. Oke, Kang Arfi, terima kasih atas waktunya. Sawang Kang Adi, nuhun pisan, hatur nuhun. Jadi itulah bincang-bincang ID Talk episode kali ini. Dan saya tutup, Kang Arfi, we are the filmmaker, Kang. Jadi setiap kita adalah sutradara. Dan Bandung ke depan tergantung kita semua. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.